Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengisian nilai OBE di Siakat. Jadi langsung aja Bapak Ibu kita mulai. Jadi untuk langkah-langkah pengisian OBE di Siakat kurang lebih seperti berikut. Yang pertama kita akan mengisikan CPL Prodi, kemudian kita akan mengisikan prosentase CPL tiap-tiap mata kuliah, kemudian kita lakukan tahap ketiga, keempat, sampai kelima, input rencana pembelajaran, input capaian pembelajaran, input evaluasi pembelajaran. Jadi nanti ini kita urut semua, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai di nomor 6. Jadi kalau 1 sampai 5 sudah terisi, maka bisa langsung mengisikan nilai mata kuliah. Jadi semuanya ini berurutan. Seperti itu. Jadi yang pertama, kita akan mencoba mengisikan CPL Prodi. Caranya, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke siakatnya masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu perkuliahan, ya, akses sebagai Kaprodi, jangan lupa. Jadi Bapak Ibu bisa masuk, login, akses sebagai Kaprodi. Setelah itu milih ke menu perkuliahan, kurikulum, ke JPL program studi. Jadi ke menu perkuliahan, kurikulum, JPL program studi. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini akan tampil sesuai prodi Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saya pakai prodi Teknik Industri. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum aktif. Sebagai contoh di Teknik Industri ada 2 kurikulum aktif, di kurikulum 2020 dan kurikulum 2022. Jadi kita akan mengisikan di keduanya. Saya coba di kurikulum 2020 Teknik Industri, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Untuk menambah bisa diklik yang add di sini, add, kemudian di sini masuk kurikulum 2020 Teknik Industri tidak dirubah. Silakan diketikkan kode CPL. Kode CPL bisa menggunakan model CPL yang lama, yang sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum dan lain-lain, SPKK, atau bisa langsung menggunakan yang CPL yang baru, CPL 1, CPL 2, CPL 3. Silakan disesuaikan. Sebagai contoh di sini Teknik Industri menggunakan CPL baru, jadi kodenya adalah CPL 1 seperti ini. Rumusannya merupakan rumusan tentang CPL 1. Nah, CPL 1 itu rumusannya apa? Nanti tinggal diisikan rumusan CPL-nya. Diisikan rumusan CPL. Kalau udah nanti bisa disimpan. Nah, bila selanjutnya adalah silakan diisikan CPL semuanya sampai selesai. Jadi mulai CPL yang S, kalau yang lama ya, ada sikap, sikapnya ada 10 sikap yang dinilai, ada S1 sampai S10 silakan diisikan. Kemudian yang P1 sampai 10 silakan diisikan. Jadi silakan disesuaikan. Kalau udah nanti akan tampil seperti ini. Ini CPL 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang di CPL 11. Ini contohnya di Teknik Industri ada 11 CPL. Jadi sudah diperbarui dan ini contoh yang saya masukkan. Nah, ini saya hapus saja. Jadi ini sudah ada isinya semua, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu aktif di kurikulum yang lain, contohnya di Teknik Industri, ada di kurikulum 2022, ini saya klik. Nah, nanti di kurikulum 2022 juga akan berisi CPL yang sama. Jadi dua kurikulum tersebut harus diisikan. Seperti itu. Ini di 2020 dan 2022. Nah, setelah mengisikan input CPL, selanjutnya adalah input prosentase CPL per mata kuliah. Jadi kita akan menginputkan bobotnya di mata kuliah untuk bobot masing-masing CPL. Oke, sebagai contoh, ini ada satu mata kuliah, mata kuliah ini itu dibobotkan di CPL 5. Nah, maka kita ini kalau sudah selesai kita akan bergeser ke tahap selanjutnya, tahap kedua yakni menginputkan bobot CPL-nya di masing-masing mata kuliah. Caranya bisa masuk ke menu kurikulum, pilih tadi kan di CPL program studi, sekarang pilih yang prosentase CPL. Ini kalau saya klik akan tampil seperti ini. Jadi di perkuliahan, kurikulum, prosentase CPL. Ya, Bapak Ibu nanti bisa diklik yang prosentase CPL. Nah, di sini akan tampil sebanyak CPL yang kita isikan tadi. Jadi kalau semua nanti ada yang S1, S2, S3, dan seterusnya akan memanjang ke kanan.
ke bawahnya adalah jumlah mata kuliahnya. Akan tampil seluruh mata kuliah yang aktif yang digunakan di kurikulum tersebut. Contohnya di kurikulum 2020 atau di kurikulum 2022. Jadi ini isinya. Nah, silakan disesuaikan. Nah, ini saya coba yang di kurikulum 2020 akan tampil seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan persentasenya. Nah, sekarang kalau semua ada mata kuliah yang belum masuk, ini ada banyak nih mata kuliahnya. Cuman mungkin ada satu mata kuliah yang terlewat, maka nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke Biro Akademik buat dibantu memasukkan atau mengarahkan mata kuliah untuk ke program CPL-nya. Jadi ke OBE-nya akan diarahkan oleh pihak akademik. Kalau mata kuliahnya belum tampil di CPL prodinya. Oke, sebagai contoh, tadi saya coba di mata kuliah ini ya, Bapak Ibu, mohon maaf meskipun di sini mata kuliahnya nggak sama, ini hanya sebagai contoh, saya coba mata kuliah ini akan assign sesuai CPMK yang ada di sini. Nah, di CPL 1, tadi contohnya di sini, di CPL 5, mohon maaf, di CPL 5, jadi karena di sini cuma ada satu, maka nilai CPL 5 langsung kita isi 100. Maka ini adalah 100%. Tapi kalau seumpama di sini dibagi menjadi dua, CPL 3, contohnya di CPL 3 30, di CPL 6 itu 70. Nah, ini silahkan bisa disesuaikan sebanyak CPL yang ada di RPS. Jadi contohnya di RPS ini cuma ada satu CPL, maka di bagian sini cukup satu aja yang diisi. Nah, kalau ada dua CPL, maka nanti bisa langsung didistribusikan ke keduanya. Pokoknya ke kanan totalnya adalah 100%, 100%, seperti itu. Jadi ini bisa kalau udah, kalau nanti beberapa atau semua bisa diisi, kalau udah bisa di-save di bagian bawah. Atau kalau kita isi satu-satu bisa langsung di-save di tombol kanan. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara mengisi persentase CPL-nya. Nah, langkah 1, 2 ini kita lakukan sekali. Jadi kita input CPL sekali, kemudian kita input persentase sekali. Setelah itu baru kita isikan yang detail mata kuliah. Di sini ada yang 3, 4, 5. Di sini tahap 3, 4, 5 ini kita lakukan berulang sebanyak mata kuliah yang aktif. Nah, ada di menu mana? Menunya ada di kurikulum, kemudian di sini ya di perkuliahan kurikulum, di sini di rencana dan evaluasi pembelajaran. Ini akan tampil seperti ini. Di perkuliahan, kurikulum, rencana, dan evaluasi pembelajaran. Ini kalau saya klik tampil seperti ini. Nah, nanti tinggal kita pilih mata kuliahnya. Sama, kalau ada mata kuliah yang belum tampil di sini, nanti bisa dikonfirmasi ke Biro Akademik. Nah, nanti kalau di sini aktif dua kurikulum 2020 dan kurikulum 2022, maka keduanya harus sama-sama diisikan untuk proses evaluasinya dan rencana pembelajaran dan evaluasinya sama-sama harus diisikan. Oke, sebagai contoh di kurikulum ini saya pakai yang mata kuliah yang pertama tadi. Saya klik di sini. Kalau saya klik di sini akan tampil 3 isian, 3 pilihan menu. Yang pertama rencana pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran sama evaluasi pembelajaran. Jadi tiga-tiganya harus kita isi. Yang pertama, rencana pembelajaran. Kalau kita klik akan tampil seperti ini. Jadi di sini akan mengisikan rencana pembelajaran mulai dari pertemuan 1 sampai akhir. Nah, sebagai contoh ini pertemuan 1, materinya introduction. Nah, pertemuan 1, materinya introduction dan seterusnya. Atau data juga kita langsung bisa ngambil dari RPS. Di RPS di sini ada bahan kajian. Nah, contohnya seperti ini. Ini di pertemuan 1 sampai 2 itu membahas tentang ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisikan seperti ini. Ini sebagai contoh. Ini yang pertemuan 1 sama 2. Ini saya copy. Terus saya taruh di sini. Pertemuan 1 tentang ini. Tadi nanti tinggal dirapikan. Pertemuan bahasa Inggrisnya nanti juga bisa langsung ditranslate Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditranslate. Ini sebagai contoh. Nah, nanti tinggal disimpan. Ini pertemuan 1. Nah, pertemuan 2 gimana? Karena di sini di RPS adalah 1 sampai 2, ya bisa diisikan data yang sama. Pertemuan 2 dengan data yang sama, diperbolehkan. Atau kalau di sini mungkin karena di sini tadi ya disebutkannya panjang, bisa dibagi 2. Yang segini ini materi 1, yang sisanya ini adalah pertemuan kedua. Jadi yang pertama ini pertemuan 2,
2 poin, pertemuan 1 ini 2 poin, pertemuan 2 itu 2 poin. Silahkan disesuaikan dengan bahan kajian yang ada di RPS. Begitupun seterusnya. Jadi tahap ini Bapak Ibu langsung mengisikan semua isian materi sesuai kolom bahan kajian di masing-masing RPS. Seperti itu. Jadi nanti ini bisa langsung diisikan detailnya. Oke, ini kurang lebih untuk yang materi pembelajaran. Nah, setelah materi pembelajaran, selanjutnya adalah kita mengisikan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu isinya seperti ini. Jadi tetap di menu yang sama ya, cuman kita mulai ke beberapa detail mata kuliah. Capaian pembelajaran kalau saya add, saya tambahkan di yang plus ini. Di sini sama isinya tentang ini. Minggu ke-1 sampai 2, sub CPMK 1, kita by sub CPMK. Jadi contohnya sub sub CPMK 1, kode CPL-nya. Nah, berhubung di sini hanya ada satu kode CPL, maka langsung aja ke CPL 5. Di sini minggu ke-1 sampai 2. Minggu ke-1 sampai 2. Rumusan CPL-nya ada di bagian atas. Nah, ini rumusan CPL CPMK 1. Nah, ini rumusannya. Bobotnya berapa? Bobotnya kita ambil di RPS yang di ini, bobot penilaian. Bobotnya adalah 5%. Jadi di sini bobotnya adalah 5%, seperti ini. Jadi minggu pertama sampai kedua CPL-nya, kemudian sub CPMK 1, rumusannya dan persentasenya. Kalau udah tinggal disimpan, nah akan tampil seperti ini. Silakan diisikan selanjutnya. Nah, sebagai contoh, di sini yang sub CPMK 2, sub CPMK 2 itu diambil dari minggu ketiga sampai 4, minggu ketiga sampai 4, sama minggu ketiga sampai 4 itu CPL-nya ke CPL 5. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk rumusannya, kemudian bobotnya sama kita ambil ke sini. Bobotnya adalah 10%. Nah, ini bobotnya adalah 10%. Kalau udah tinggal disimpan. Nah, silakan diulangi sampai totalnya 100%. Nah, ini totalnya masih 15%. Setiap MK1 tambah 2, 5 tambah 10 masih 15%. Ini totalnya harus sampai 100. Ini saya coba lanjutkan. Selanjutnya di sub CPMK 3 itu pertemuan 5. Sub CPMK 3 ini rumusannya pertemuan 5. Sub CPMK 3 ini rumusannya. Persentasenya sub CPMK 3 itu 5%. Sub CPMK 3 5%. Nah, kita tambah terus. Jadi sekarang sub CPMK 4. Sub CPMK 4 itu 10%. Ini rumusannya 10%. Sub CPMK 4 itu pertemuan 6 sampai 7. 6 sampai 7. Nah, kemudian di sub CPMK 5 itu 9 sampai 12. Sub CPMK 5 itu 9 sampai 12. Ini sub CPMK 5. Rumusannya nanti tinggal dikopikan kembali. Detailnya sub CPMK 5 itu 20%. Bobotnya adalah 20%. Nah, ini totalnya 50%. Yang terakhir di sini sub CPMK 6 3 sampai 15. 13 sampai 15 sub CPMK 6. Nah, nanti tinggal diisikan rumusannya. Bobotnya adalah 50% sesuai RPS. Nah, ini bobotnya 50%. Oke, kalau udah tinggal disimpan. Nah, totalnya adalah 100%. Jadi kalau kita melebihi 100% gimana? Nanti akan ada notif, jadi akan ada error.
atau hanya peringatan bahwa kita tidak bisa menyimpan karena bobot melebihi 100%. Nah, selanjutnya kita kali ini baru mengisikan untuk bobot RPS-nya atau bobot per sub CPMK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memasukkan bobot atau nilai evaluasinya, bobot per evaluasinya. Nah, ini yang lebih detail. Jadi, selanjutnya adalah kita klik yang evaluasi pembelajaran. Jadi, yang ini sudah diisi baru ke evaluasi pembelajaran. Nah, akan tampil seperti ini. Ini saya geser. Oke, di sini yang kita isikan lebih banyak. Jadi ada basis evaluasi sampai detail ke bawah. Nah, datanya diambil dari mana? Bapak Ibu bisa mengambil dari tugas-tugas yang ada di RPS kalau sudah detail. Kalau belum, Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen komposisi nilai. Jadi seperti ini. Ini merupakan dokumen komposisi nilai sebagai contoh. Nah, di sub CPMK 1, di sini sub CPMK 1, itu ada dua evaluasi. Yang pertama ngevaluasi kuis, yang kedua ngevaluasi tugas. Kuis itu 60%, tugas itu 40%. Pokoknya dalam satu sub CPMK CPL, dalam satu blok ini, totalnya 100% ini, 60 sama 40. Nah, mengisinya gimana? Ini saya hapus. Mengisinya adalah, kalau kategori yang pertama tadi, di sini, kategori pertama tadi kuis, kita akan mengisikan per satu-satu, kita isikan kuisnya dulu. Kuis itu berarti kategorinya adalah kognitif pengetahuan. Nah, nanti di bagian bawah akan tampil sesuai aturan di dikti. Jadi kalau kognitif, nanti pilihannya tugas, kuis, UTS, WAS. Tapi kalau untuk partisipatif tidak ada komponennya, sama juga dengan hasil proyek tidak ada komponennya. Tapi kalau penilaian ini termasuk ke dalam project base, bisa memilih partisipatif atau hasil proyek. Seperti itu. Nah, yang pertama ini belum termasuk belum termasuk OBE atau belum termasuk project base, maka kognitif ke kuis. Kognitif kuis, tadi bobotnya kuisnya itu 60%, 60% ke sub CPMK 1, sub CPMK 1. Kode indikatornya berapa? Kode indikatornya adalah ini, 1.1 dan seterusnya. Kalau di RPS ada di bagian atas di indikator 1.1, 1.2 dan seterusnya. Jadi ini sudah seperti ini 1.1 sampai 1.4. Kemudian indikatornya kita copy yang ini. Ini indikatornya kita masukkan di sini. Nah, ini indikatornya tinggal dikopas saja. Kemudian deskripsi. Nah, di deskripsi ini diisikan adalah bukan deskripsi kuisnya, tapi yang diminta di dikti saat ini adalah kita harus mengirimkan link file atau link RPS-nya dan evaluasinya. Sebagai contoh di sini, Bapak Ibu harus menyiapkan draft yang berisi semua mata kuliah seperti ini. Jadi ada satu draft yang berisi semua mata kuliah. Nah, selanjutnya tinggal kita ambil, contohnya tadi yang ini linknya, tinggal kita copy, kita dapatkan link, ya, kita copy, ini kita salin. Jadi ini di copy aja tadi, udah di copy, kemudian kita paste di deskripsi. Jadi deskripsi ini berupa link. Nah, kemudian bentuk evaluasinya kuis, jadi kita kasih nama kuis 1 atau kuis tentang pretest atau apapun. Jadi ini bentuk evaluasi ini nanti yang akan tampil di kolom penilaian. Jadi Bapak Ibu bisa disesuaikan sesuai nama yang mempermudah Bapak Ibu dalam hal penilaian atau pengisian nilainya. Ini contohnya saya kasih nama kuis 1. Kemudian kalau udah saya simpan akan tampil seperti ini. Jadi dengan bobot 60% tadi, dengan data yang kita inputkan tadi, maka secara detail nanti di bawah sini akan ada perhitungan secara otomatis dengan total maksimal data yang kita inputkan adalah 100%. Ini kok 3%? 3% ini didapat dari 60 dikalikan dengan bobot sub CPMK. Bobot sub CPMK-nya tadi kalau nggak salah ini 5%. Jadi 60 kali 5% tampilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita contoh coba masukkan yang tugas 1. Tugas 1 berarti di kognitif, tugas 1 tadi 40%. Ya, ini 40%. Kemudian ke sub CPMK 1.
kode indikatornya ini nih yang sudah saya copy dulu, yang isiannya dulu, rumusan indikatornya, terus ini kode indikatornya, kemudian deskripsinya, sama kayak tadi, ngambil linknya, ambil linknya. Kalau udah dipaste, ambil linknya, jangan lupa harus diisikan link. Bentuknya adalah tugas 1 atau tugas terstruktur 1. Contohnya seperti ini, terstruktur 1, yaitu tugas struktur 1. Seperti ini, nama bisa disesuaikan. Kalau udah, ini saya tampilkan dikit. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah disesuaikan isinya. Kalau udah tinggal disimpan. Maka secara otomatis akan di generate. Nanti akan kalau Bapak Ibu menambahkan kuis akan langsung masuk ke kategori kognitif pengetahuan kuis atau tugas. Nah, sebagai contoh sekarang saya mau menambahkan, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan semua sampai akhir ya sesuai RPS masing-masing. Nah, saya coba memasukkan yang hasil proyek. Ini contoh hasil proyek 70%. Jadi saya tambahkan, kemudian evaluasinya ke hasil proyek. Ya ini secara otomatis nggak ada isiannya. 70%. Hasil proyek tadi ada di sub CPMK 6. Sub CPMK 6. Nah ini indikatornya. Kemudian detail indikatornya tadi ke 6 ya. Bisa langsung di scroll ke 6. Ini bisa diambil aja. Indikator. Deskripsinya sama. Kita ambil link yang sama. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, kemudian ke deskripsi. Nah, ini namanya apa? Kita samakan dengan nama yang sudah Bapak Ibu tentukan, biar tidak bingung. Nah, namanya adalah presentasi dan laporan proyek. Nah, secara langsung nanti hasil proyek akan ada nilai 35. Penilaian dari ini dikalikan dengan bobotnya, dikalikan dengan bobot sub CPMK. Nah, saya contoh lagi, satu lagi yang di bawahnya tadi, progres 1 ya, ini partisipatif, progres 1. Jadi kegiatannya partisipatif, aktivitas partisipatif, isinya kosong, terus kemudian bobotnya tadi, bobotnya 10%, 10%, ke sub CPMK 6, bentuk evaluasinya tadi progres 1, terus ini, kemudian ini, untuk rumusan indikator, kode indikator, deskripsinya, jangan lupa ambil link drive-nya. Copy, paste. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk yang tampil seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap mata kuliah ini nanti merupakan mata kuliah project based learning, maka nilai aktivitas partisipatif dan hasil proyek jumlahnya minimal 50%. Maka secara otomatis di sistem akan mengkategorikan, di dikti akan mengkategorikan bahwa mata kuliah ini termasuk project based learning. Tapi kalau mata kuliah materi tidak harus di 50% di aktivitas partisipatif atau hasil proyek. Tapi kalau mata kuliah ini termasuk project based, maka minimal 50% di partisipatif dan hasil proyek. Seperti itu. Jadi untuk tahap ini silakan Bapak Ibu melanjutkan mengisikan semua sesuai yang ada di RPS dan pastikan totalnya 100%. Nah ini nolanya masih 45% karena masih banyak tadi poin yang belum di input. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung menginput sesuai RPS-nya masing-masing. Kemudian untuk melihat hasil nilainya gimana, jadi Bapak Ibu bisa langsung ke menu nilai kuliah. Oke, sebagai contoh mata kuliah ini. Oh, kebetulan mata kuliah ini tidak ada di program ya. Jadi Bapak Ibu ada di program, nanti bisa langsung ngecek di dalamnya nilai mata kuliah. Seperti itu. Jadi nanti biar bisa lebih mudah. Jadi Bapak Ibu, langkahnya sampai sini, silakan diisikan sampai totalnya 100%. Seperti itu. Demikian video untuk panduan penginputan nilai
OBE di Siakat. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam mengisikan komponen penilaiannya. Kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.